Bab 289. Pria itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata, Tuan Pembunuh. Dia menyadari bahwa itu tidak akan pernah berlanjut seperti ini. Kekuatan dan kekuatan lawan bukanlah lawannya sama sekali. Tapi itu ditekan di mana-mana dalam arti membunuh. Dan hantu naga darah itu. Dia merasakan krisis yang dalam. Detik berikutnya, matanya bersinar dengan tekad, dia menggigit jarinya dan mengeluarkan setetes darah. Klik langsung pada alis. Ada teratai darah di antara alisnya. Teratai darah tampaknya melonjak dengan sinar cahaya. Cahaya menjadi semakin menyilaukan, dan tekanan pada pria itu benar-benar menghilang. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan dengan cepat bergegas menuju Chen Ye. Jika putra ini tidak mati, akan ada masalah tanpa akhir. Bahkan jika kamu membakar esensi dan kultivasi darahku, kamu akan mati. Raungan rendah terdengar. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Chen Ye, sebelum kekuatan esensi dan darah lawan mengembun hingga ekstrim, Blood Moon Slash. Cepat! Niat membunuh Chen Ye pecah, ki sejatinya mengembun di tangan kanannya, dan suara di benaknya tidak akan menipunya. Tiba-tiba ada angin bertiup, dan hantu naga darah di belakangnya sepertinya sedang berjuang. Detik berikutnya, pedang pembunuh naga berubah menjadi bayangan pedang Dao-Dao. Bayangan pedang tak berujung bergegas keluar, beriak di seluruh ruang. Seberkas udara yang dibentuk oleh energi pedang berayun ke arah pria itu. Saat sinar udara bergegas pergi, hantu naga darah meletus, dan lampu merahnya cemerlang. Aura pedang yang haus darah menghantam pria itu seperti tetesan air hujan. Untuk seorang pria, hampir 1000 pedang darah berkumpul di sekelilingnya. Ilmu pedang macam apa ini? Mengapa saya merasa seluruh tubuh saya sedang ditatap oleh niat mati, sangat tidak nyaman. Dia hanya bisa menahan ki pedang tanpa pandang bulu, dan banyak percikan dan darah memercik. Udara bergetar, angin menderu, dan bekas pedang muncul di bawah kaki pria itu. Setelah beberapa detik, bayangan pedang menghilang, dan semuanya kembali sunyi. Tidak ada satu luka pun di tubuh pria itu, juga tidak ada darah. Dia melirik Chen Ye dan mencibir, ilmu pedangmu menakutkan, tapi itu tidak bisa menyakitiku sama sekali, haha. Ya. Chen Ye sudah menarik pedang pembunuh naga, dengan tangan di belakang punggungnya, dan senyum di sudut mulutnya sangat dingin. Tiba-tiba, senyum pria itu membeku. Dia menundukkan kepalanya dengan tajam, tetapi menemukan bahwa bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Pakaiannya benar-benar robek. Satu demi satu darah keluar. Seperti air mancur. Pupil matanya melebar, dan matanya sangat ketakutan. Ternyata niat pedang anak itu benar-benar meledak pada saat ini. Bagaimana bisa? Dia benar-benar mati di tangan target yang paling menghina. Anda. Sebelum dia bisa selesai berbicara, tubuhnya meledak. Tercabik-cabik. Tidak ada kehidupan sama sekali. Chen Ye menghembuskan napas keruh, punggungnya basah kuyup. Tebasan haus darah terlalu melelahkan. Dantiannya hampir tidak memiliki energi yang menyebalkan. Sekarang keterampilan bela diri yang saya kuasai terlalu maju, tetapi tubuh saya tidak dapat mengimbangi. Saya harus meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin. 3 keluarga besar di ibu kota dan penjara hantu jelas tidak sesederhana itu. Kekuatan adalah raja. Sama seperti Chen Ye menghela nafas, batu hitam itu terbang keluar dan tergantung di depan Chen Ye. Bergulir kabut hitam bergelombang. Seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di depan Chen Ye. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitar tampaknya menjadi domainnya sendiri. Pembunuhan dingin seperti jatuh ke neraka. Pria tua berjubah hitam itu melirik Chen Ye dan berkata dengan ringan, tidak hanya tebasan haus darah atau tebasan surga yang terbakar, mereka bukan seni bela diri yang benar-benar canggih, tetapi mereka lebih dari cukup untuk berurusan dengan Huaxia. Apakah Anda memiliki wawasan tentang ini, pertarungan? Chen Ye mengangguk, dia bisa merasakan bahwa tubuh dan kultivasinya telah meningkat pesat dalam pertempuran ini. Pria tua berjubah hitam itu menutup matanya, dan energi spiritual dan energi kematian yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya menyelimutinya. Dia meraih dengan 5 jari dan langsung membentuk bola lampu hitam dan merah. Detik berikutnya, dia menghancurkan hantu naga darah di atas kepala Chen Ye dengan keras. Bang! Karya lampu merah. Nyanyian naga meledak. Chen Ye ngeri menemukan bahwa hantu naga darah sedikit lebih besar. Pria tua berjubah hitam itu mengangguk puas dan berkata, saya tidak bertanya tentang pemahaman Anda, ini bukan tentang kultivasi Anda, tetapi hantu naga darah ini. Mungkin karena latihanmu, hantu naga darah ini telah menjadi pembawa cara membunuhmu. Semakin banyak orang yang Anda bunuh, atau semakin kuat kemarahan Anda, semakin menakutkan hantu naga darah ini. Pertumbuhannya adalah pertumbuhan Anda. Itu kuat, kamu kuat.
Jika suatu hari ia menjadi naga darah setinggi 10.000 kaki, tak terkalahkan di dunia. Saat itulah Anda mencapai cara pembunuhan tertinggi. Pada saat itu, Anda akan berhenti dan membunuh Buddha, dan Tuhan akan berhenti dan membunuh Tuhan. Hari ini, mustahil untuk membunuh lawan dengan kekuatanmu. Hantu naga darah inilah yang menyelamatkanmu. Ingat, jika kamu menghadapi musuh yang kuat di masa depan, naga darah ini lebih berguna daripada pedang di tanganmu. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu selesai berbicara, dia berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di antara langit dan bumi. Chen Ye melirik hantu naga darah di atas kepalanya, dan jarak antara angka ini dan 10.000 kaki terlalu jauh. Sekarang, diperkirakan panjang truk. Dia mengambil kembali napas di tubuhnya, dan naga darah turun dari langit dan mengebor ke dalam tubuhnya. Persembunyian berdarah. Setelah itu, Chen Ye meminum beberapa pil, dan dia bisa merasakan kelelahan di sekujur tubuhnya menghilang. Tidak perlu baginya untuk tinggal lebih lama lagi, dia langsung turun dan keluar dari Olympic Sports Plaza. Ketika dia sampai di pintu, dia menerima pesan WeChat dari Xiao Ruosui dan San Yi, dan dia berencana untuk meminta Xiao Deng untuk menjemputnya. Sebelum panggilan itu disiarkan, sebuah mobil sport merah menyala berhenti di depannya. Jendela mobil perlahan jatuh, dan seorang gadis yang mengenakan kacamata hitam di kursi pengemudi melambai ke Chen Ye. Gadis itu memiliki rambut hitam bergelombang besar dengan tekstur yang tepat, dan pahanya yang ramping mengenakan rok putih dan biru, menunjukkan sosok yang sempurna. Tubuhnya agak condong, sepasang puncak yang akan terbang, setengah tertutup, tidak terlalu besar, tetapi bentuknya indah, seperti laki-laki dewasa dapat menggenggam dengan satu tangan, di bawah rok, bagian putih dan ramping kaki terpapar. Tuan Ye, gadis itu melepas kacamata hitamnya dan berkata sambil tersenyum. Chen Ye sedikit bingung pada awalnya, tetapi ketika dia melihat wajah asli wanita itu, dia tiba-tiba datang. Juya dari keluarga Ju di Provinsi Jiangnan. Setelah pedang pembunuh naga diperbaiki terakhir kali, keduanya tidak pernah bertemu lagi. Tuan Ye, jika Anda tidak menyukainya, masuklah ke dalam mobil. Chen Ye mengangguk, meletakkan telepon di sakunya, membuka pintu mobil, sedikit bersandar dan duduk. Bagaimana kamu akan berada di sini? Chen Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Juya menginjak pedal gas dengan perlahan, meskipun sangat ringan, raungannya masih terdengar. Dia tersenyum, sekarang di seluruh provinsi Jiangnan, hampir semua pasukan memperhatikan gerakan Tuan Ye, dan tentu saja hal yang sama berlaku untuk keluarga Ju saya. Gerakanku? Chen Ye mengerutkan kening. Juya berkata sambil menyetir kemudi, Tuan Ye tidak tahu, situasi di Provinsi Jiangnan telah mengalami perombakan total, dan sekarang Tuan Ye telah menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jiangnan, selama mereka tidak aktif di kedalaman Provinsi Jiangnan jika orang tidak bergerak, gerakan Tuan Ye pasti akan diperhatikan, keluarga besar dan pasukan itu tidak ingin junior mereka menyinggung Tuan Ye. Bab 290. Chen Ye tidak menyangka bahwa gerakannya akan menarik perhatian begitu banyak orang. Apa yang dia pikirkan, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu maksud dengan orang-orang yang tertidur di kedalaman mulutmu? Juya melirik Chen Ye dan menjelaskan, saya tidak tahu berapa tahun keluarga Ju saya telah melemparkan pedang untuk yang kuat, dan tentu saja saya tahu lebih banyak daripada rata-rata orang. Sebenarnya ada beberapa kekuatan yang tidak aktif di kedalaman Jiangnan Provinsi, tetapi mereka tidak menyukainya. Ini hanya perjuangan, tetapi begitu mereka menyentuh minat mereka, mereka harus membangunkan singa yang dapat membunuh kekuatan besar dengan satu gigitan. Chen Ye menatap profil Juya, dan tiba-tiba berpikir, saluran berita Juya sangat luas dan terhubung dengan baik. Apakah dia akan tahu tentang penjara hantu? Meskipun Ye Lingtian telah menyentuh beberapa hal, semuanya terhalang oleh lapisan kekuatan. Dan jiwa naga adalah pasukan resmi, dan apa yang dapat diakses Lei Shuei bukanlah level tertinggi, dia tahu bahwa ada penjara hantu di Huaxia, tetapi dia tidak memiliki izin untuk memeriksanya. Sekarang Juya mungkin tahu sesuatu. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, dan berkata langsung, Nona Ju, tahukah Anda bahwa ada tempat di Cina yang disebut penjara hantu? Tertawa. Tiba-tiba, Juya menginjak rem dan langsung berhenti. Matanya yang indah menatap Chen Ye dengan rasa ingin tahu, dan salju putih di dadanya terus naik. Naik dan turun. Tuan Ye, mengapa Anda berpikir untuk menanyakan ini? Suara Juya sedikit tergesa-gesa dan gemetar. Chen Ye sangat gembira, pihak lain benar-benar tahu. Nona Ju, penjara hantu sangat penting bagi saya, jika Anda tahu, beritahu saya. Chen Ye meraih pergelangan tangan Juya langsung setelah satu. Juya bisa merasakan kegembiraan dalam nada suara Chen Ye,
dan setelah memikirkannya, dia berkata, penjara hantu adalah penjara paling canggih, ketat, dan misterius di Tiongkok. Ada banyak orang kuat di Tiongkok yang dipenjara. Orang-orang ini serius. Kejahatan atau tidak terkendali oleh Cina, atau melakukan sesuatu yang ekstrim terhadap masyarakat. Anda harus tahu bahwa jika beberapa ahli seni bela diri di Tiongkok melakukan sesuatu kepada orang biasa, itu akan menjadi sangat serius. Hilangnya kota Pingyang pada tahun 1999, yang pernah menjadi sensasi, dilakukan oleh seorang ahli seni bela diri. Ribuan orang terbunuh semalam pemenggalan, kota Pingyang diratakan dengan tanah. Pihak berwenang Tiongkok menghabiskan banyak energi dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk menangkap pria itu dan memasukkannya ke dalam penjara hantu. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa misteri yang belum terpecahkan di Tiongkok atau pembantaian keluarga telah sepenuhnya diblokir, orang-orang biasa tidak memiliki cara untuk memahaminya, dan bahkan jika seseorang menyaksikannya, ingatan mereka akan terhapus. Hampir semua orang yang terlibat dalam masalah ini dikurung di penjara hantu. Ini juga menyebabkan banyak orang di dalam menjadi sangat kejam, dan tidak berlebihan untuk membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Mata Chen Ye sangat serius, dan urat biru di lengannya meledak. Pada saat itu, meskipun Yunhu Villa melibatkan 3 keluarga teratas, dan plotnya sangat serius, mengapa dia memasukkan orang tuanya ke dalamnya? Orang tuanya tidak memiliki kekuatan apapun, mereka hanya orang biasa. Jing Cheng Longye berkeliaran di luar, tetapi orang tuanya tidak melihat matahari di penjara hantu, apa-apaan ini? Chen Ye sedikit kesal, dan amarahnya melonjak. Nona Ju, apakah Anda tahu di mana penjara hantu itu? 7 lubang Juya sangat indah. Jadi dia secara alami menebak sesuatu, dan bertanya, Tuan Ye bertanya apakah itu karena Villa Yunhu saat itu? Tidak perlu bagi Chen Ye untuk bersembunyi, dan mengangguk. Tuan Ye, alasan mengapa penjara hantu disebut hantu karena tidak ada yang tahu di mana itu. Saya bahkan curiga penjara itu bergerak, tetapi menurut beberapa informasi, diketahui bahwa penjara hantu seharusnya berada di bawah ibu kota. Juya Dao. Di bawah ibu kota? Konsep ini terlalu luas. Saya ingin tahu lokasi spesifiknya. Jika Nona Ju tahu sesuatu, beritahu saya. Chen Ye tenang dan berkata dengan serius. Juya merenung selama beberapa detik dan berkata kepada Chen Ye, saya hanya tahu tentang penjara hantu, tapi saya kenal seseorang yang pernah ke penjara hantu. Jika Anda bisa meyakinkannya, mungkin ada drama. Juya mengeluarkan undangan dari tasnya dengan obat karakter tradisional Tiongkok di atasnya. Xiang Chengdong dari Aliansi Farmasi Huaxia. Chen Ye mengambil undangan itu dan meliriknya, dan menemukan bahwa namanya tertulis di sana, jelas seseorang mengundangnya. Juya menjelaskan, Tuan Ye, saya datang kepada Anda hari ini untuk undangan ini. Lusa, Xiang Chengdong, Ketua Aliansi Farmasi Cina, mengadakan perjamuan di Lembah Raja Kedokteran di Provinsi Jiangnan, dan berkumpul pahlawan di selatan Sungai Yangtze untuk menyaksikan kelahiran ramuan. Mereka tidak hanya mengundang saya, tetapi tentu saja juga mengundang Tuan Ye. Aliansi Farmasi Cina. Ya, saya baru saja mengatakan bahwa ada beberapa kekuatan mengerikan yang tersembunyi di Cina, dan Yao Meng adalah satu. Tuan Ye harus tahu bahwa ramuan obat Huaxia sangat langka, apoteker obat sangat sedikit, dan keluarga seni bela diri biasa tidak dapat menyentuh ramuan obat berkualitas tinggi. Metode kuno alkimia adalah membuat pil obat. Baru-baru ini seorang alkemis top dari Yao Meng telah mengembangkan satu set metode pemurnian pil obat, yang dapat membuat pil obat kelas 3. Peristiwa besar ini hampir mengguncang seluruh provinsi Jiangnan dan bahkan dunia seni bela diri di Tiongkok. Harus diketahui bahwa tidak ada seorang pun di seluruh provinsi Jiangnan yang mampu memurnikan pil obat kelas 3. Identitas Xiang Chengdong juga akan meningkat, jadi kali ini adalah kesempatan terbaik bagi Xiang Chengdong untuk menunjukkan kekuatannya di depan banyak orang kuat. Ekspresi Chen Ye sedikit aneh. Pada awal pelelangan pil obat di Jiangcheng, dia menyadari bahwa pil obat Huaxia langka, jika tidak, sekelompok orang tidak akan marah untuk mengambilnya. Dia awalnya berpikir bahwa Jiangcheng terlalu kecil, dan melihat seluruh Tiongkok, harus ada beberapa apoteker tingkat tinggi. Sekarang tampaknya tidak banyak orang di Huaxia yang dapat memperbaiki pil obat. Ramuan obat kelas 3 belaka akan menjadi sangat populer. Juga mengintai para pahlawan Jiangnan? Dia bisa memperbaiki ramuan obat kelas 4 sekarang, jadi bukankah itu tergantung segalanya? Kuncinya adalah apa hubungan Liga Kedokteran Huaxia ini dengan penjara hantu? Tampaknya merasakan keraguan Chen Ye, Juya berkata lagi, Tuan Ye tidak tahu apa-apa, Xiang Chengdong tidak hanya ketua aliansi kedokteran, tetapi juga master kedokteran dan Taoisme.
Ada 3 orang di penjara hantu yang berada di ambang kematian, dan Siang Chengdong menyelamatkan mereka. Kembalilah, jika dia tidak tahu tentang penjara hantu, maka tidak ada seorang pun di Tiongkok yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Chen Ye menerima undangan itu dan setuju, oke, aku akan pergi bersamamu hari itu. Bagaimanapun, Chengdong ini adalah satu-satunya petunjuk ke penjara hantu. Karena pihak lain menyukai pil obat, itu masalah besar untuk memperbaiki pil obat kelas 4 terlebih dahulu dan memberikannya kepadanya. Dia tidak percaya bahwa pihak lain masih tidak menjelaskan penjara hantu. Ada senyum di sudut mulut Juya. Dia masih berjuang untuk meyakinkan Tuan Ye. Sekarang tampaknya itu benar-benar mudah. Jika Tuan Ye pergi bersamanya, keluarga Junya tidak akan kehilangan identitasnya kali ini seperti sebelumnya, dan dia akan sangat malu. Poin kuncinya adalah bahwa kekuatan dominan Chen Ye dapat diikat ke pembangkit tenaga listrik top seperti itu, dan dia benar-benar tak terkenal.